Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kuliah pengantar akuntansi 1 yang sebenarnya sudah sedang hangat-hangatnya kalau menurut saya. Karena respon dari semuanya insyaallah sudah mulai menunjukkan adanya keseriusan. Sehingga diharapkan yang lain nanti juga ikut merasakan hal yang sama. Ya, karena memang ya banyak hal yang menjadi keterbatasan di kuliah kita ini, terutama ketika membahas akuntansi. Ya. Yang pertama karena basicnya juga bukan dari akuntansi, jadi ya senyandaknya itu sangat wajar sekali. Oke. Tapi yang penting ada niat untuk belajar, itu aja udah cukup sih sebenarnya. Karena tentunya target saya untuk mengajar di Prodi Ekonomi Syariah tidak akan sama dengan target saya ketika ngajar di mahasiswa Prodi Akuntansi memang ya. Nah memang ya spesifikasinya beda. Jadi setidaknya ketika apa yang saya ceritakan itu sudah mulai bisa diikuti, itu aja sebenarnya sudah lumayan bagus. Tapi yang penting yang lain juga melakukan hal yang sama. Jangan 1-2 aja ya. Karena nanti harapannya semuanya setidaknya sudah mencoba dulu ya. Sudah mencoba dulu sehingga rasa untuk bisa memahaminya itu ada. Nah, kemarin sudah saya berikan tugas untuk dicoba dikerjakan yang sudah konfirmasi di grup ya sudah ada Mas Ihsan ya rencananya akan menunjukkan apa yang sudah beliau lakukan ya dan memang tugasnya ini tidak perlu dikumpulkan ya karena targetnya hanya mencoba dan menyadari yang paling utama karena yang kayaknya belum dipahami ya. Tapi kalau memang sudah paham semua ya alhamdulillah gitu kan ya karena tidak mudah untuk bisa memahami dengan cepat memang. Karena memang perlu beberapa kali latihan. Nah oleh karena itulah monggo nanti disimak apa yang akan dipresentasikan Mas Ihsan terkait dengan hasil pekerjaan yang telah dicoba untuk kerjakan. Hari ini nanti rencana saya akan melanjutkan pada masalah ini apa namanya jurnal penyesuaian. Ya. Jadi urutan proses setelah kita membuat neraca lajur, neraca saldo ya. Neraca saldo itu nanti adalah ke jurnal penyesuaian, baru ke neraca lajur. Ya, dari neraca lajur itu baru nanti bisa kita kelompokkan untuk laporan keuangannya. Nah, jadi seperti itu. Monggo yang mau bercerita terkait dengan hasil apa namanya jawaban soalnya, yang mana soalnya sudah saya sampaikan kemarin di apa namanya di Google Classroom ya, atau di WA ya, di WA ya kemarin ya lupa saya, di WA ya terkait dengan ini dimulai dari jurnal sebenarnya sudah kemarin ya, kalau dicatat salah sudah, atau kalau belum ya diingat-ingat lagi karena kemarin Mas Ihsan sudah banyak apa namanya menyampaikan apa jurnalnya udah ya. Kemudian dari jurnal itu dibuat neraca lagi. Buku besar dulu, buku besar dulu baru ke neraca saldo. Oke, monggo Mas Ihsan. Sebentar Mas, saya setting dulu. Kalau perlu presentasi enggak Mas? Perlu menampilkan enggak? Perlu Pak kayaknya. Oh perlu. Biar Oke, kalau ya perlu saya biar dikoreksi. settingnya dulu untuk membagi layar. Monggo silakan kalau mau disampaikan Mas Ihsan. Udah ada Pak.
Oke, sudah. Yang lain sudah bisa lihat ya? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Arif atas kesempatannya. Terima kasih juga atas bimbingannya. Saya kemarin buka YouTube rekaman. Di sana saya melihat diri saya kayak bodoh sekali kayaknya. Kok nggak ngerti-ngerti kayak menertawakan diri sendiri, Pak. Tapi alhamdulillah Pak Arif sabar ini. Pak Arif sabar membimbing kita. Terima kasih Pak Arif. Oke, monggo silakan disampaikan. Ya, ini nanti mohon kritikannya atau masukannya atau koreksinya ya. Jurnal umum ini nomor 1 ini sebentar Pak Arif. Saya lihat soalnya. Sebentar. Yang lain juga melihat soalnya ya, tolong yang lain ya. Jadi karena Mas Ihsan menampilkan jawaban, tolong yang lain itu membuka soalnya CV bisa kemarin itu, supaya nanti bisa saling menyimak. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada tanggal 2, waalaikumsalam. Pada tanggal 2 itu ada transaksi Andika menyetorkan uang di bank untuk modal awal usahanya. Modal awal usaha. Jadi Andika menyetorkan uang di bank untuk modal usahanya sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita masukkan ke jurnal. Itu yang bertambah adalah kas di debit 10 juta. Adapun modal di kredit 10 juta. Nah, ini catatannya adalah untuk mencatat setoran modal awal ya 10 juta ini. Di kas di debit, modal di kredit. Nah, ini pada tanggal 2. Selanjutnya pada tanggal 4 transaksi yang kedua itu adalah pada tanggal 4 Andika memberikan jasa kepada klien secara tunai. Jadi Andika ini mendapat uang jasa, memperoleh uang dari jasanya dia. Makanya yang apa namanya transaksi apa namanya yang bukan berubah ya apa jadi kas dari transaksi yang kedua itu yang pada tanggal 4 itu mengubah kas menjadi masuk debit 300 karena punya pendapatan. Dapat pendapatan itu dari klien kan tadi seharga 300 ya. Sebanyak 300. Nah, itu pendapatan kalau bertambah itu masuknya di kredit. Nah, pendapatan ini untuk mencatat pendapatan jasa. Ya, oke. Sampai sini nggak ada yang salah, Pak Arif? Betul, sudah betul. Ya. Oh ya. Nah, pada transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2021, ada transaksi Andika menyetujui kontrak dengan klien dengan perjanjian dibayar kredit. Jadi kliennya Andika itu MOU gitu loh, ada deal kontrak dengan Andika, tapi bayarnya si klien ini ke si Andika ini adalah dengan hutang, dengan kredit ini hutang ya. Jadi yang apa namanya
Apa bahasanya? Sebentar, Pak. Yang bertambah sama yang berkurang gitu aja, Mas Isan. Analisa transaksi ya, analisis transaksi gitu ya. Jadi Ya. yang berubah itu piutangnya dia dapat Yang gitu loh. bertambah, yang berkurang. Nah, yang bertambah itu piutang karena tadi kan si kliennya Andika ini kan ngutang ke si Andika. Jadi si Andika punya piutang gitu loh, punya piutang seharga 500. Nah, kalau piutang bertambah itu masuknya di debit 500. Nah, selain piutang yang terjadi di analisis transaksi itu adalah pendapatan. Iya dong, ya toh. Karena si Andi kan mendapat piutang itu kan gitu kan. Ya. Nah, pendapatannya Andika dari piutang itu berapa? 500 juga sama. Nah, kalau pendapatan itu masuknya kalau bertambah itu di kredit. Nah, di sini. Makanya ditaruh di kredit sini. Untuk mencatat kontrak kerja dengan klien dibayar kredit. Nah, ini di sini. Selanjutnya yaitu pada transaksi yang keempat tanggal 9 bulan 10 tahun 2021. Ada transaksi di sana. Andika memberikan jasa kepada klien ya sebesar 700. Sebesar 700. Nah, tetapi dari jasa yang diberikan tersebut yang dibayar langsung sebesar 300. Nah, 300 kan? Jadi uang masuk 300. Kas masuk 300 di debit. Karena dia masuk ya, bertambah dia uangnya. Makanya ditaruh di debit sini. Nah, pendapatan dia kan mendapatkan uang 300. Dia bertambah juga, bertambahnya tapi di kredit. Di sini. Di kolom kredit. Untuk mencatat pendapatan jasa ya, tadi ya. Nah, terus tadi kan 700 ya perjanjiannya. Ini yang baru dibayar 300. Berarti kan Andika punya piutang. 400 tadi apa namanya? Sisa 700 dikurangi 300. Berarti kan 400 sisanya di Andika nih. Andika punya piutang 400. Nah, piutang ini 400 ya. Berarti dia kan punya pendapatan dari piutang itu. Nah, kalau ada pendapatan berarti dia ditaruh di kredit. Pendapatnya bertambah. Kalau bertambah pendapatan itu ditaruh di kredit untuk mencatat sisa pembayaran dari klien. Nah, itu. Transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima yaitu pada tanggal 12 bulan 10 tahun 2021. Yaitu biaya sewa kantor sebesar 900 ya. Biaya ini kalau bertambah itu masuknya ke debit. Makanya ini ditaruh di debit. Biaya sewa kantor 900 itu ditaruh di debit. Biaya gaji sama. Jadi semua biaya itu kalau bertambah ditaruh di debit. Biaya gaji karyawan itu sebesar 1.500.000. Biaya utilitas itu 500. Jadi kan ini cash di si Andika ini membayar biaya semuanya ini dari biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan sama biaya utilitas. Andika ini membayar secara tunai, diambil dari uang kas. Makanya uang kas ini berkurang. Kalau uang kas berkurang, berarti dia masuknya di kredit 2.900.000. Nah, 2.900.000 ini totalnya dari biaya itu tadi 900 ditambah 1.500.000 ditambah 500. Makanya dia cash bayarnya totalnya 2.900.000 ditaruh di kredit karena berkurang kasnya, uang kasnya berkurang. Nah, untuk mencatat pembayaran biaya sewa, biaya gaji dan biaya utilitas.
Sampai sini nggak ada yang salah, Pak. Oke, Masih oke ya. masih. Itu Alhamdulillah. istilahnya aja yang salah maksud, bukan utilitas ya, itu utilitas. Pripun, Pak? Itu istilahnya Utilitas aja ya, yang pakai I salah ya. itu, bukan utilitas. Utilitas. Utilitas itu gini Utilitas. loh. Utilitas Maka, sebenarnya kalau kita sering menyebut itu biaya lain-lain gitu aja sebenarnya. oh Ya, ya. lain-lain atau ya dimanfaatkan untuk macam-macam gitu ya. Jadi direkap aja namanya utilitas begitu. Ye, monggo lanjut. Nah, terus transaksi yang keenam itu pada tanggal 15 bulan 10 tahun 2021. Itu ada ada surat. Ada surat ke kantor. Ih, Pak Andi, sampean wayai bayar apa namanya? Bayar tagihan telepon. Oh, jangan sekarang lah katanya. Kata si Andika ini, ngutang dulu. Nah, biaya ini kan masuk, berarti kan bertambah dia. Bertambahnya di debit. Kalau biaya itu ketika biaya selalu ya, ketika biaya bertambah itu selalu di debit. Nah, ketika apa namanya? Karena si Andika ini bayar apa namanya? Bayar tagihan biaya telepon itu ngutang, maka utangnya bertambah otomatis. Nah, kalau utang bertambah itu posisinya di kredit. Nah, ini untuk mencatat tagihan telepon yang akan dibayar minggu depan. Nah, pada jenis transaksi yang ketujuh adalah pada tanggal 16 bulan 10 tahun 2021. Nah, itu ada Andika menerima uang dari piutangnya pada tanggal 5. Nah, pada tanggal 5, ini kan pada tanggal 5 ini si Andika kan punya piutang nih, ya toh. Nah, makanya pada transaksi yang ketujuh pada tanggal 16 si Andika menerima piutangnya. Berarti menerima piutangnya sebesar 200. Berarti kan otomatis ketika uang itu masuknya ke kas. Nah, kalau kas bertambah, itu adanya di debit. Berapa? 200. Kita tulis di sini 200. Nah, ketika orang lain bayar hutang ke kita, berarti piutang kita otomatis kan berkurang. Nah, kalau piutang kita berkurang, ya toh, itu adanya di kredit. Jadi berkurang 200 gitu loh. Nah, ini untuk mencatat menerima piutang pada tanggal 5 bulan 10 2021. Nah, pada transaksi yang ke-8 yaitu pada tanggal 20 bulan 10 2021. Andika membayar tagihan telepon yang tadi di apa namanya? Di transaksi yang ke-6 tanggal 15 kan Andika ada surat tagihan nih. Tapi Andika nanti aja lah ngutang dulu. Nah, sekarang pada tanggal 20 itu Andika membayar hutangnya. Membayar hutangnya pakai uang kas. Kalau hutang berkurang itu naronya di debit. Berapa hutangnya? 120. 120 kita taruh di debit hutangnya kan gitu. Kalau hutang berkurang itu naruhnya di debit 120. Otomatis kan uang kasnya si Andika juga berkurang karena untuk membayar hutang tagihan telepon tadi. Nah, kas berkurang 120 itu ditaruhnya di kredit untuk mencatat pembayaran tagihan telepon. Nah, pada transaksi yang ke-9 yaitu pada tanggal 25 bulan 10 2021. Jadi Andika ini mengambil Frif. Ya dong. Dia mengambil karena kan ini usahanya si Andika. Nggak apa-apa dong dia mengambil uangnya sendiri kan gitu kan. Nah, ketika yang punya ingin mengambil uangnya sendiri di apa namanya di usahanya itu nggak usah ditulis. Jadi
tulis gini aja, terhadap transaksi ini tidak mempengaruhi perusahaan, oleh karena itu tidak perlu dicatat dalam jurnal. Nah, begitulah kira-kira. Ya, bagus. Udah apa dikategorikan bisa memahami itu Mas Ihsan. Cuman yang lain sekarang, yang lain bagaimana? Karena ini tadi baru Mas Ihsan yang menyampaikan. Sebelum Mas Ihsan ke buku besar, coba yang lain gimana? Atas apa yang tadi disampaikan Mas Ihsan, bisa dipahami nggak? Coba siapa yang mau menyampaikan? Yang lain masih banyak loh. Ayo, monggo. Mbak Ica. Gimana Mbak Ica? Ini saya mengerjakan sambil bolak-balik buku modul, Pak, ini. Harus gitu memang. Jadi bolak-balik buku modul. Iya, iya memang harus begitu. Harus ya melihat panduannya supaya tidak salah. Oke ya, kalau yang lain tidak ada yang menyampaikan pertanyaan, berarti apa yang tadi disampaikan Mas Ihsan itu setidaknya sudah bisa dipahami ya. Oke, monggo Mas Ihsan lanjut ke buku besarnya Mas. Buku besar. Nah, buku besar itu adalah mengelompokkan akun-akun yang tadi ada di jurnal. Tadi kan ada akun ini ya, kas ini, ada modal, terus ada pendapatan, ada piutang, terus ada sewa, ada biaya sewa gitu ya. Terus ada hutang. Nah, ada kalau nggak salah di sini ada 6 akun ya. Nah, kita klasifikasikan akun-akun itu sendiri-sendiri. Kas. Nah, kas itu terjadi transaksi ada 6 kali. Yang pertama itu pada tanggal 02 pada tanggal 2 bulan 10 2021. Coba kita lihat tanggal 2. Ini tanggal 2. Ada transaksi kas ya. Transaksi kas masuk di debit 10 juta. Nah, ini 10 juta ini ya. Pada tanggal 2 kas masuk di debit. Saldo akhir yaitu di debit. Ya, saldo akhirnya kas itu di debit. Pada tanggal transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 4. Ya, kita lihat tanggal 4 ada transaksi apa? Nah, kas di sini ada uang masuk sekitar 300.000. Ya. Uang masuk sekitar 300.000. Kita catat di sini, tulis di sini uang masuk 300.000. Saldo akhirnya berarti 10 juta ditambah 300.000 yaitu hasilnya 10.300.000. Nih saldonya. Nah, terus pada transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 9 ada uang masuk juga sekitar 300 ya. Sini uang masuk taruh sini 300. Nah, terus saldo akhirnya adalah 10.300.000 ditambah 300 menjadi nah, ada transaksi kas apa ini? Oh, untuk membayar biaya kita ngambil uang dari kas. Berarti kan uang kas kita berkurang nih, ditaruh di kredit besar 2.900.000. Nah, 2.900.000 kita taruh di kredit ini. Nah, 10.600.000 dikurangi 2.900.000 hasilnya 7.700.000. Terus pada tanggal 16 ada uang masuk lagi sekitar 200. Taruh debit ya. Sekitar 200 taruh di debit. Saldo akhir yang kemarin adalah 7.700.000 ditambah 200. Jadi akhirnya 7.900.000.
Nah, pada tanggal 20 Andika kan membayar tagihan telepon pakai uang kas juga kan. Makanya uang kas yang berkurang itu di kredit 120. 7.900.000 dikurangi 120, saldo akhir yaitu 7.780.000 rupiah. Nah, kira-kira begitu, Pak Arif. Apakah masih oke? Oke sekali, ya. Nah, Alhamdulillah. Hasil dari melihat modul, akhirnya formatnya juga persis dengan modul. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting bisa dulu. Lanjutnya Mas, yang berkenaan modal. Modal. Nah, kita lihat di sini akun modal ada berapa? Ternyata akun modal di sini ada satu, yaitu ketika penyetoran modal oleh Andika itu di awal itu sebesar 10 juta. Kalau bertambah di kredit. Nah, modal pada tanggal 2 Andika menyetorkan modal, bertambahnya di kredit, saldo akhir modal yaitu di kredit. Jadi modal saldo akhir modal adalah 10 juta. Begitu. Pendapatan. Nah, pendapatan ini ada 4 kali transaksi. Yang pertama pada tanggal 4, coba lihat tanggal 4, pendapatan, ini pendapatannya 300 di kredit ya. Kita taruh di sini. 300. Nah. Terus saldo akhir 300 di sini, taruh sini. Pada tanggal 5 itu mendapatkan uang lagi, pendapatan sekitar 500. Jadi di kredit ya 500 karena bertambah. 500 ditambah 300 sama dengan 800. Nah, pada transaksi yang ketiga, pendapatan pada tanggal 9 itu mendapatkan 300 ditaruh di kredit. Kalau bertambah ditaruh di kredit ya. 300 ditambah 800 sama dengan 1.100.000. Nah, terus pada transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 9 juga, itu dia mendapatkan piutang 400 ya, ditaruh di kredit. Jadi saldo akhir pendapatan yaitu 1.500.000. Nih, 1.500.000. Ya, oke. Betul. Sekarang piutang. Ya. Piutang ada 3 transaksi. Yaitu transaksi yang pertama tanggal 5. Apa ini? Tanggal 5 di sini. Ada piutang masuk sekitar 500 ya. Kalau piutang bertambah itu di debit. Kita taruh di debit ya. Nah, di sini. Pada tanggal 9, yaitu transaksi yang kedua, ada lagi piutang 400, saldo akhir ditaruh di debit juga. Saldo akhir piutang ditaruh di debit. Nah, pada tanggal 9 ada lagi piutang yang masuk bertambah sebesar 400. Ditaruh di debit. Jadi 500 ditambah 400 hasilnya saldo akhir yaitu 900. Nah, ini 900. Pada transaksi yang ketiga piutang itu pada tanggal 16. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada tanggal 16 piutang gimana nih? Oke, sebentar.
pada tanggal 16, Andika menerima uang dari piutangnya. Berarti kan kalau menerima uang, piutang Andika kan jadi kurang gitu loh. Jadi karena kalau piutangnya kurang, itu ditaruh di kredit sebesar 200. Tadi kan pada ini piutang ini terjadi pada tanggal 5 ini. Kliennya ini membayar ke Andika sebesar 200 gitu loh. Jadi kliennya membayar hutang ke Andika. Berarti piutangnya Andika berkurang. Kalau piutangnya berkurang, itu ditaruh di kredit. Nah, kita taruh sini. Piutang berkurang ditaruh di kredit. Nah, ini. Jadi 900 dikurangi 200, piutangnya Andika tinggal 700. Ini uang Andika yang ada di luar. Yang ada di orang-orang 700 ribu rupiah. Biaya sewa kantor pada tanggal 12 ini, sewa kantor, pegawai sama utilitas. Biaya itu bertambahnya di debit, saldo akhir di debit, kalau berkurang di kredit. Jadi sewa kantor sebesar 900 di debit, saldo akhir 900, gaji pegawai 1.500.000 di debit, ya, totalnya saldo akhir di debit 2.400.000, ya. Utilitas 500 di debit, saldo akhir di debit juga menjadi 2.900.000. Ini. Terus tagihan pada tanggal 15 ada ada surat masuk tagihan telepon, yaitu 120.000 bertambah di debit, saldo akhir di debit juga 3.020.000. Nih. Terus hutang. Oke, lanjut. Ada hutang tanggal 15 Andika ngutang, coba lihat tanggal 15. Oh, dia Andika ngutang biaya tagihan telepon 120, ya. Bertambahnya di kredit. Ya, bertambah kalau hutang bertambah di kredit. Nah, ini pada tanggal 20 pelunasa Andika ini melunasi hutangnya tagihan telepon. Kalau hutang berkurang di debit 120. Jadi saldo akhir adalah di kredit 0, ya. Tuh. Ini buku besar sudah selesai, Pak Arif. Oke, ya, bagus, Mas. Secara prinsip apa yang disampaikan di buku besar sudah oke, ya. Jurnal oke, buku besar oke. Mas Esan lanjutin sampai ke neraca saldo kah? Iya, nih. Oke. Nah, ini neraca saldonya. Oke. Ya, monggo dilanjut Mas ceritanya. Dari mana itu tadi angka-angkanya? Oh, oke. Bismillah. Jadi neraca saldo itu ada nama perkiraan, debit, kredit, ya. Saldo akhir ini, debit saldo akhir, kredit saldo akhir. Jadi tadi kan kas saldo akhirnya berapa ya? Coba lihat saldo akhir kas adalah 7.780.000 di debit, ya, ini ya. Saldo akhir kas adalah di debit. Berapa? 7.780.000 rupiah. Kita taruh di sini. Di debit 7.780.000 rupiah. Terus modal tadi berapa ya? Modal. Coba kita lihat modal ke atas. Nih, modal masuk di kredit, bertambah itu di kredit, saldo akhir di kredit. Ada berapa? Ada 10 juta. Ya. Kita taruh modal ini 10 juta di kredit. Sini. Nah, nih modal
10 juta kita taruh di kredit. Karena saldo akhirnya modal adalah di kredit. Terus pendapatan. Pendapatan saldo akhir berapa ya? Pendapatan saldo akhirnya 1.500.000, yaitu saldo akhir pendapatan yaitu di kredit ya. Saldo akhir pendapatan di kredit sebesar 1.500.000. Kita pindahkan ke sini. 1.500.000. Piutang. Nah, piutangnya uangnya Andika di luar tuh ada berapa? Sini, piutang. Ada 700. Nah, saldo akhir piutang ini adalah di debit. 700. 700 ini dipindahkan ke sini. Nah, piutang di debit 700. Terus biaya. Biaya akhir berapa Andika ini? Nah, biaya Andika itu sebesar biaya saldo akhirnya biaya Andika 3.020.000. Itu kalau biaya saldo akhirnya adalah di debit. Saldo akhirnya adalah di debit kalau biaya. Ini 3.020 ini 20.000 ini kita pindahkan ke sini di debit ya. 3.020.000. Hutang Andika ada berapa? Oh, udah lunas. Nah, hutang Andika udah lunas. Kalau hutang saldo akhirnya adalah di kredit. Saldo akhir hutang adalah di kredit sebesar 0 rupiah. Nah, taruh sini. Nah. Hutang. Saldo akhir di kredit. Saldo akhir tadi 0 rupiah. Nih. Kita jumlahkan debit jumlahkan ke bawah, kredit jumlahkan ke bawah. Ini alhamdulillah sama. Saya tadi belum sujud Pak. Iya. Oke, ya. Ini dari apa yang disampaikan Mas Iksan, sebenarnya sudah terlihat kalau dinilai dalam sebuah pemahaman ini sudah nilainya 85, Mas Iksan. Sudah bagus. Cuman ya itu yang saya dengar baru Mas Iksan saja, saya belum tahu yang lain seperti apa. Oleh karena itu, jadi begini nanti ya teman-teman yang lain, ya kalau disampaikan di forum ini kayaknya nggak memungkinkan, nanti waktunya habis nanti untuk diskusi karena ya mohon maaf waktu kita kan memang terbatas ya kalau untuk jam kuliah itu. Jadi silahkan nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan dengan Mas Iksan, yang lain, gunakan di waktu lain. Tidak ada Pak Arif juga nggak apa-apa, saya percaya kok. Kalau memang niatnya itu ingin diskusi, saya yakin ya dengan atau tanpa Pak Arif nggak ada masalah. Yang penting ada bahan yang perlu didiskusikan dan nanti Mas Ihsan juga bisa memandu apa yang harusnya dipahamkan ke teman-teman yang mungkin terkendala di beberapa aspek dalam pencatatan akuntansi ini. Monggo silahkan nanti janjian dengan Mas Ihsan untuk berdiskusi terkait dengan apa hal-hal yang mungkin belum dipahami berdasarkan soal yang dibahas hari ini tadi. Nah, apa yang disampaikan Mas Ihsan itu sampai dengan neraca saldo itu sudah benar. Ya, kekurang-kurangnya dikit-dikit. Kenapa kok 85 Pak enggak 100? Ya, 100 itu mutlak ya. Pak Arif itu enggak pernah ngasih nilai mutlak. Karena kesempurnaan itu bukan milik kita gitu ya. Jadi 0,1% itu masih ada lah hal-hal yang mungkin enggak pas di kita, baik itu kita sadari ataupun tidak. Makanya nilai itu nggak pernah sempurna kalau dalam perspektifnya Pak Arif gitu ya. Nah,
Apa yang mungkin tadi kelihatan itu ya kalaupun ada yang nggak sempurna hanya apa ya aksesoris saja lah, ya, catatan-catatan pendukung yang kalau untuk latihan itu sebenarnya belum terlalu penting. Kayak contohnya di neraca saldo tadi ya, di neraca saldo tadi harus ada judul Mas Ihsan nanti ya, judul CV-nya. Tadi kan CV bisa kalau di soal tuh kan, yang berakhir ya pada apa tadi? Pada bulan Desember ya, per 31 Oktober, per 31 Oktober 2021. Jadi mirip judul yang ada di atasnya data transaksi itu. Jadi nanti judulnya CV bisa, terus neraca saldo per 31 Oktober 2021. Jadi begitu. Nah, itu aksesoris saja. Jadi kalau untuk hitungan itu memang belum penting, tapi kalau untuk laporan nanti itu penting. Jurnal juga begitu, tadi di atas kotak-kotak kolom jurnalnya, terus buku besar juga begitu. Per buku besar itu harus ada judul, nama UPT-nya, nama CV-nya, dan per tanggalnya. Itu harus ada ya, supaya nanti orang yang membaca dalam kondisi real ini ya, orang yang membaca itu tahu bahwa laporan itu laporan kapan gitu. Oke, baik. Yang lain ya, mohon ya untuk proaktifnya, kalau misalkan dengan Pak Arief mungkin kurang ya di lain waktu dengan Maisan, atau kalau memang dengan Pak Arief monggo silakan juga di lain waktu, selama yang belum dipahami itu bagian mana disampaikan dulu supaya nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih. Oke, bagus sekali Maisan, terima kasih sudah menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Dengan usaha membolak-balik modul, akhirnya memperoleh hasil yang lumayan bagus. Ya, tinggal sujud syukurnya aja karena sekali hitung langsung balance untuk neraca saldo. Nanti kita kasih soal yang agak tambah tingkat tingkat apa namanya transaksinya. Ya. Kenapa kok begitu? Ya karena progres kita belum selesai. Yang kita sebut dengan nama siklus transaksi ini masih belum selesai. Jadi masih ada proses berikutnya di dalam siklus transaksi itu yang perlu dilakukan. Ya. Karena ini baru sampai ke neraca saldo. Padahal nanti harus ada 2 lagi yang perlu dikerjakan dalam siklus transaksi ini setelah neraca saldo, yaitu jurnal penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Nah, namanya juga lajur, berarti nanti kolomnya panjang ke kanan begitu. Ya, kolomnya panjang ke kanan. Neraca lajurnya itu nanti kolomnya ada 10. Ya, standar kolom untuk neraca lajur itu ada 10, mulai dari data transaksi yang paling awal sampai dengan yang paling akhir nanti ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu deh. Nah, sekarang kita coba lihat untuk apa namanya penyesuaian ya. Ya. Jadi ada 4 jenis akun yang nanti perlu disesuaikan. Nah, sekarang kenapa kok harus disesuaikan? Namanya juga kita itu adalah manusia. Yang pertama itu prinsipnya. Kita itu manusia. Tempat salah dan lupa. Ya. Lah, namanya mengerjakan seperti ini, ya kalau transaksinya mungkin sederhana, sedikit, seolah kita masih bisa kendalikan ya. Tapi kalau misalkan dalam 1 hari aja transaksinya itu sudah banyak ya, puluhan, mungkin ratusan transaksi, ya. Untuk 1 bulannya udah berapa? Nah, bisa jadi nanti intensitas transaksi yang sangat besar itu akan berpotensi terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya terus gimana Pak cara membetulkannya? Nah, ini. Ya kan tinggal balik aja tuh Pak, nanti tinggal dibetulkan, terus diedit. Ya kalau kita ngerjakannya di Excel gitu ya. Kalau ngerjakannya di Excel mungkin langsung diedit bisa. Tetapi ada 2 hal
yang tidak mengizinkan untuk diedit itu. Ya. Yang pertama adalah ketika nanti siklus transaksi ini sudah masuk ke dalam sebuah sistem. Ya. Karena saat ini kan eranya sistem informasi. Ya. Sehingga nanti di sistem itu hanya cukup input transaksinya tadi, jadi tidak perlu mikir jurnal, tidak perlu mikir buku besar, tidak perlu mikir neraca saldo, tinggal input aja. Apa namanya, penerimaan kas, ya sudah, tinggal ditulis saja kas masuk. Ada pengeluaran kas, tinggal ditulis saja dimasukkan ke kas keluar. Ada piutang, tinggal ditulis saja ke tambahan piutang, pembayaran piutang, dan seterusnya. Nah, tinggal diinput di kolom masing-masing, tinggal kita enter jeglek 0, sekian detik sudah selesai sampai dengan laporan keuangan. Sistem seperti itu sekarang sudah sangat banyak sekali. Ya, tetapi kalau sudah ada sistem, kenapa Pak kita harus pelajari ini? Karena kita harus mempelajari algoritma dari proses perjalanan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan. Oke deh, ada sistem nggak perlu belajar ini, memang bisa, nggak perlu belajar ini nggak apa-apa. Cuman nanti kita nggak ngerti seperti apa alur dari jalannya proses tersebut. Ya, opotek kan kok iso oleh ngene mang kok oleh juga ngerti ya. Yang sistemnya langsung menghasilkan segitu. Nah, jadi kalau kita nggak ngerti tentang prosesnya ya seperti itu jawabannya. Ya, makanya walaupun sudah ada sistem, tetap kita harus tahu bagaimana alur dari siklus transaksi itu. Nah, itu yang nggak memungkinkan atau nggak mengizinkan untuk langsung diedit karena sistem sudah baku, biasanya nggak ada tempat untuk ngedit. Nah, sehingga cara ngeditnya harus disesuaikan di kolom jurnal penyesuaian. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa? Etika. Nah, ini etika. Akuntan. Ya, kalau nanti memang benar-benar di bagian itu ya aktivitasnya. Itu adalah salah satu orang yang harusnya bergelar kayak Rasul ya. Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Kenapa kok begitu? Ya karena semua aktivitas transaksi itu kendalinya ada di situ. Ada di akuntan. Ya kalau akuntannya itu banyak mungkin masih bisa ya saling memberikan informasi. Atau ada apa semacam koordinatornya, ya, ada supervisornya misalkan. Ya mungkin bisa, ada yang dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau akuntannya cuma satu-satunya yang bisa ya cuma satu til itu, ya maka nggak ada yang lain nanti yang bisa ditanya. Ya, kenapa? Karena yang lain sudah punya kewenangan untuk melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin saling mengawasi apa yang dilakukan di masing-masing bagian. Nah, oleh karena itu yang namanya akuntan memang harus menjelaskan dan memberikan informasi apa adanya. Nah, kalau misalkan akuntan itu diizinkan untuk mengedit jika terjadi kesalahan dan ngeditnya itu dilakukan sendiri tanpa persetujuan pihak lain, maka yang terjadi apa? Ya, orang itu kan kemana-mana sekelilingnya kan memang dijaga malaikat. Tetapi malaikat itu kan tidak bisa menolak kehadiran setan. Ya kan? Sehingga bisa jadi ya setan-setan yang mungkin mempengaruhi itu akan berdatangan gitu kan. Karena ada kesempatan. Si setan paling ngomong begini, "Hei, Mas, Mbak, kamu kan yang melakukan segalanya sendiri." Ya. Loh, kenapa kok kamu tidak memanfaatkan kondisi di mana kamu sendiri? Coba deh manfaatkan untuk hal-hal yang menguntungkan bagi kamu. Masa kamu cuma mikir keuntungannya orang, terus nggak pernah mikir keuntungan kamu sendiri? Coba deh, lakukan aja. Toh nanti kalau salah ya minta maaf. Kan pimpinan tahu kalau manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nanti kalau ketahuan ya minta maaf. Setan ngomong begitu, ya kan? Ya kita kan, iya ya. Ngapain loh, saya kok mikir orang lain terus? Apalagi kita butuh, gitu kan? Ah, tadi kan ada kas toh. Terima kasih berapa tadi? Gede.
ya kan? Nah, tak kurangi deh 500.000. Ya gitu. Terus nanti 500.000-nya itu gimana cara nguranginya? Dialihkan lah, dicatat di tempat lain. Nah misalkan begitu, tambahkan aja ke piutang lah selesai. Nanti diklaimkan ke siapa gitu nanti piutangnya. Nah misalkan begitu ya. Gak ada yang tahu kan kenapa? Karena kita mencatat semuanya. Tetap ada catatannya, nggak tiba-tiba hilang. Jadi ketika dicek kronologisnya itu ya ada gitu kan. Buktinya ya ada gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu fiktif. Sekali nggak ketahuan. Aman ternyata. Wah, aku wis bisa dipercaya orang ini. Aku wis mampu ini. Nah, akhirnya apa? Membanggakan dirinya sendiri keluar. Nah, ini loh yang semuanya itu menjadi wujud dari apa yang sebenarnya harus kita pahami secara Islami. Nah, di sini tantangannya justru di sini. Ya. Khatam Al-Quran itu bagi saya sih sebenarnya bukan hal yang sulit gitu ya. Tetapi ketika merefleksikan dalam sebuah realitas, nah itu loh yang sulit. Kenapa? Karena nanti kita akan berbenturan dengan banyak hal. Ya, karena kita manusia. Nah, sehingga apa yang bisa dipakai untuk mengurangi lah tidaknya. Kalau menghapus nggak mungkin ya. Mengurangi semua kejadian-kejadian seperti itu. Ya aturan. Nah, salah satunya adalah mendidik untuk bersikap realistis sesuai dengan norma dan etika yang seharusnya. Ya. Makanya sebenarnya saya senang banget loh ketika prodi ekonomi syariah itu diajari akuntansi gitu ya. Sebab kalau nanti sampai ada yang benar-benar mampu untuk melakukan tugas sebagai seorang akuntan itu, ya untuk bisa hebat itu kan tinggal prosesnya ya. Tapi yang penting mampu dulu. Nah, setidaknya sudah ada backup dari karakteristik individunya. Nah, di sini, ya, karena hal seperti ini nggak bisa diajarkan di dalam sebuah dunia pendidikan reguler seperti ini, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu perlu proses. Nah, oleh karena itulah maka kembali ke aturannya harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyesuaian yang tepat. Yes. Itu kenapa kalau harus ada penyesuaian. Dan itu kapan melakukannya? Setelah kita membuat neraca saldo. Duh, Pak, kenapa kok enggak di jurnal tadi sekalian aja, Pak? Kenapa kok harus 2 kali jurnal? Di jurnal umum ada, nanti ada jurnal lagi setelah neraca saldo. Ya, karena bisa jadi transaksi yang perlu kita sesuaikan itu diketahuinya tidak bareng dengan ketika kita mencatat jurnal umum. Ya, diketahuinya loh ya, bukan kejadiannya, diketahuinya. Kayak tadi misalkan kita lihat contoh yang tadi misalkan ya. Oke, saya taruh di layar sini aja, biar besar. Apa yang kita bahas tadi ya. Oke ya. Nah ini misal ini ya, misal. Kejadian ini tadi, Andika memberikan jasa kepada klien, kejadian tanggal 9. Dari jasa yang diberikan tersebut dibayar langsung sebesar 300.000. Nah, itu kan data ketika dicatat pada waktu itu kan. Nah, ternyata ketika dicek lagi, ya setelah membuat neraca saldo tadi, uang kasnya itu selisih. Nah, katakanlah begitu, uang kasnya selisih. Selisihnya apa? Lebih. Jadi dari total saldo kas yang tadi dihitung oleh Mas Ihsan, ya toh, itu tidak sama dengan uang tunai yang dibawa oleh si akuntan atau si bendaharanya atau kasirnya. Loh bos, kok selisih 100.000 bos? Itu sopo? Nah, kan begitu kan? Mungkin kita pertama berhusnudon
bahwa kita yang salah gitu ya. Jejak tak cek meneh jangan-jangan salah lek ngitung gitu ya. Nah, ngitung wis bener, tapi kok pangkat selisih. Saya coba ada pembelennya enggak yang selisih itu? Kan enggak mungkin kalau yang selisih itu cuma satu, yang lain tidak selisih. Nah, kan enggak mungkin karena kita bicara double entry di dalam akuntansi itu, pembukuan yang berpasangan. Sehingga kalau satu selisih, mestinya ada satu yang selisih. Yoi, piutangnya yang selisih, itu misalkan ya. Nah, tadi kasnya kebanyakan, tapi piutangnya jadi kurang, gitu ya. Piutangnya kok nggak sama dengan catatan. Nah, begitu misalkan. Nah, berarti bisa jadi begini kejadiannya. Ternyata, katakanlah yang tanggal 9 ini tok aja ya. Ternyata ini tadi dibayar 400.000. Sedangkan piutangnya 300.000. Kayaknya nyatet kuale gitu loh. Ya namanya orang ya capek itu loh yang nyatet itu. Mungkin udah sore, udah capek gitu. Kudune piutangnya itu dicatat 300.000, kasnya dicatat 400.000, lah nyatet kebalik. Ya, ya. Kasnya itu dicatat 300, piutangnya dicatat 400 ya. Misal gitu, misal itu ya. Itu perlu disesuaikan. Atau mungkin gini, ini kebetulan tidak ada angka yang ya ini katakanlah ini aja 120.000 ini, ya angka duanya katakanlah tagihan teleponnya ini apa namanya print-printannya itu ya. Biasanya print-printannya kan pakai printer dot matrix gitu ya, yang masih titik-titik itu loh ya, yang kayak printnya bunyinya krik 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 gitu loh. Nah seperti itu. Nah itu sebenarnya bukan 120.000 sebenarnya itu ya 170.000 misal ya, harusnya itu 170.000, tetapi kebaca angka 7-nya itu kayak angka 2, seritnya itu enggak ketok gitu ya. Nah sehingga kebacanya 120.000. Nah oleh karena itu di sini dicatat 120.000, padahal harusnya di tagihan itu tadi 170.000. Nah, baru ketahuannya kapan? Biasanya memang ketahuannya itu saat nyusun neraca saldo. Memang begitu. Jadi neraca saldo itu ada dua kemungkinan tidak balance-nya. Yang pertama memang cara ngitungnya itu tadi salah. Yang kedua cara membaca angkanya yang salah. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita telusuri kembali yang salah mana. Nah, sehingga dibetulkanlah. Nah, cara membetulkannya gimana? Nah, cara membetulkannya ya dengan jurnal penyesuaian. Nah, sehingga kalau menurut beberapa penyesuaian yang ada, itu sebenarnya ada 4 jenis akun yang nanti perlu disesuaikan. Yang paling sering ini ya. Yang pertama, ini beban yang ditangguhkan atau beban yang dibayar di muka. Nah, ini bukan kesalahan kalau yang ini ya. Tetapi hanya menyesuaikan kejadian. Contohnya gini. Contohnya kita bayar sewa. Katakanlah sewa tempat gitu ya, sewa ruko lah. Katakanlah 1 tahun sewanya berapa? 12 juta misalkan kan enak ngono ya. Setahun sewanya 12 juta. Berarti per bulan kan 1 juta itu ya. Nah, tapi yang namanya sewa itu kan tidak mesti dilakukan di 1 Januari kan. Tidak selalu di bulan Januari kan nyewa itu. Kan itu terserah kapan mulainya. Tetapi untuk membuat laporan itu pasti di bulan Desember. Ya itu. Ya, 31 Desember itu wajib. Nggak mungkin kan terus ngosek, nggak bisa. Itu sudah aturan baku. Nyewanya nggak mesti di Januari, tetapi laporannya pasti di Desember, dan yang lebih pasti lagi, yang namanya nyewa itu mesti dibayar di muka semua. Apa ada nyewanya kemudian diangsur. Diangsur jadinya bukan nyewa, tapi ngekos. Nah, bayarnya per bulan. Itu namanya ngekos. Kalau yang namanya nyewa itu setahun. Nah, begitu. Misal ya. Nah, kalau begitu terus gimana? Nah, misalkan di bulan Juli, kata-kata ya, kita nyewanya di bulan Juli. Berarti sudah setengah tahun gitu ya.
udah jalan di pertengahan tahun. Kita nyewa, kita bayar langsung 12 juta pada bulan Juli itu, karena memang di harga sewanya itu 12 juta. Kan nggak mau, Bu, tak bayar separuh dulu ya, yang separuh nanti tak bayar tahun depan, biar laporan saya mudah. Nggak mau orangnya, ya tidak orang kan gitu. Nah, kamu nggak mau, ya tak carikan orang lain yang mau nyewa. Nah, kan gitu. Ya mau nggak mau ya dibayar itu 12 juta. Nah, karena kamu membayar 12 juta, maka pasti kamu akan mencatat tadi, di pencatatan tadi, bahwa sudah mengeluarkan biaya sewa sebesar 12 juta untuk menyewa tempat usaha. Ya, dibayar tunai. Berarti kan pasti menjurnal biaya sewa pada kas. Ya kan? Biaya sewanya bertambah karena kita melakukan transaksi sewa tadi dan dibayar tunai, maka kasnya berkurang sehingga ditulis di posisi kredit. Sehingga jurnalnya biaya sewa pada kas. Berapa? 12 juta. Nah, 12 juta tadi kan setahun loh. Iya kan? Sedangkan kita tadi kan harus laporan di 31 Desember. Posisi Juli sampai Desember itu baru 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baru 6 bulan. Mosok kita sudah membayarkan aja catatan bahwa biaya sewa pada kasnya tadi adalah 12 juta. Kan enggak. Wong yang kita pakai sampai Desember itu kan hanya sewa selama 6 bulan. Berarti yang kita laporkan di situ juga sewa selama 6 bulan saja. Ya, tidak mungkin kita melaporkannya itu selama 1 tahun. Karena 1 tahunnya ya sampai Juni 2000 berikutnya tahunnya. Nah, sehingga akhirnya kita buatlah yang namanya penyesuaian. Yang semula tadi 12 juta, kita ganti menjadi 6 juta. Karena apa? Ya karena kita baru memakai 6 juta. Nah terus yang 6 juta berikutnya Pak, 6 juta berikutnya kita pakai untuk menyesuaikan di tahun yang akan datang. Jadi tahun yang akan datang kita mengakui lagi ada pembayaran biaya sewa sebesar 6 juta rupiah dalam posisi penyesuaian dari catatan pembayaran sewa di bulan Juli tahun sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Sama kejadiannya. Misalkan Andika tadi kan menerima pendapatan Nah, tadi saya hanya memberikan informasi, ya ada yang sudah dibayar langsung, ada yang masih belum, masih jadi piutang. Nah, sekarang ada cerita begini. Andika itu belum kerja. Ya, katakanlah Andika itu nanti butuh melakukan pekerjaan dari klien itu selama 4 bulan, katakanlah. Dia perlu 4 bulan untuk mengerjakan itu. Tapi si klien itu baik orangnya, langsung dibayar lunas di muka, sesuai kontrak. Kontraknya berapa? 10 juta, misalkan begitu ya. Kontrak dengan si Andika 10 juta. Ya oke deh, saya punya uang nih, tak bayar langsung daripada nanti saya harus mikir, ada yang belum tak bayar lah. Kliennya bilang begitu. Nah, Andika katakanlah pada bulan Januari, katakanlah gitu aja. Pada bulan Januari begitu kontrak itu disetujui, ya itu langsung dikasih uang 10 juta. Nah, padahal Andika belum kerja. Nah, terus gimana ini? Ya sudah, paling kalau secara normatif seperti tadi ya kita akui aja. Kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah. Kas 10 juta, kredit debit, kreditnya adalah pendapatan 10 juta. Selesai. Tapi jurnal seperti itu akan dibaca orang bahwa pekerjaan yang dilakukan tertanggal jurnal sudah selesai. Ya. Karena ingat, mencatat sesuatu yang ada di akuntansi itu rata-rata diakui secara accrual. Accrual itu artinya mencatatnya sesuai dengan kejadian.
Jadi ketika misalkan seseorang sudah mencatat, berarti orang sudah menganggap kejadiannya itu sudah selesai. Nah, supaya tidak menyesatkan orang yang membaca, maka dibuatlah beberapa istilah-istilah yang kemudian nanti perlu ada penyesuaian. Nah, oleh karena itu, kalau kejadian seperti yang saya ceritakan tadi, si Andika dapat uang 10 juta, tetapi dia belum kerja, maka pendapatan itu tidak boleh hanya ditulis sebagai pendapatan usaha. Tidak boleh. Pendapatan gitu tok, enggak boleh. Ya. Terus gimana Pak? Ya ini yang kita catat. Pendapatan diterima di muka. Maka orang akan membaca bahwa Januari itu si Andika belum kerja. Nah nanti selesai kerja sampai 4 bulan, katakanlah bulan April gitu ya, maka Andika menyesuaikan lagi. Ya, menjadi apa? Menjadi pendapatan usaha. Ya. Nah, jadi begitu. Yang semula tadi pendapatan diterima di muka, kemudian disesuaikan menjadi pendapatan usaha. Ini cerita dulu aja sebelum kita ngomong jumlahnya kayak apa. Ya. Oke, yang lain nanti contohnya juga ada itu ya. Kemudian yang ketiga, ketika mencatat beban yang masih harus dibayar. Nah, gini, misal ya, katakanlah upah atau gaji karyawan itu selalu dibayar tanggal 1 atau tanggal 2. Katakanlah begitu. Iya, tidak apa, dibayar tanggal itu. Tetapi kan tidak mungkin memproses gajinya itu di tanggal itu juga. Memproses gajinya kan mesti dari tanggal sebelumnya. Oh ya mungkin sehari kemudian proses gaji. Ya kalau karyawan cuma 3, 2 itu ya mungkin aja. Tapi kalau karyawan udah banyak, kayak puluhan, bahkan mungkin ratusan, kan tidak mungkin diproses di hari yang sama. Nah sebelumnya nanti ada proses untuk menghitung berapa jumlah gaji yang harus dibayar. Nah oleh karena itu maka biasanya di akhir bulan sebelumnya, katakanlah tanggal 25, 26, 27 sampai dan seterusnya itu mulai menata. Katakanlah tanggal 30 itu sudah fix berapa yang harus dibayar. Maka di situ ada transaksi. Ya. Katakanlah uangnya itu dari transfer ke bank, katakanlah begitu, untuk membayari gaji-gaji itu tadi. Tapi bank masih diminta untuk pending. Tak kirim uang 100 juta. Ya. Nanti gunakan untuk membayar 5 orang karyawan saya, misalkan begitu. Tetapi membayarnya nanti loh ya, tanggal 1. Nah, transfer sekarang, katakan tanggal 30 sudah ditransfer ke bank. Tetapi nanti masuk ke rekening karyawannya tanggal 1. Nah, bank kan bisa itu nanti menyeting sistem debitnya seperti itu. Nah, karena kita sudah mengirim uang ke bank 100 juta, katakanlah ya, tanggal 30 itu, berarti kan kita sudah mencatat ada pengeluaran. Ya, mencatat ada pengeluaran. Maka muncullah itu biaya dibayar di muka. Ya. Muncul biaya dibayar di muka. Atau kalau enggak gitu dibalik sekarang. Balik. Harusnya tanggal 1 itu bayaran. Tapi ternyata tanggal 1 itu belum bisa bayaran. Karena uangnya katakanlah belum ada. Uang ini kok sih ngenteni pencairan piutang ya tanggal 4 gitu misalkan ya. Tanggal 4. Jadi ya si karyawan disemayani sih, ya aku gajiannya mundur tanggal 4. Saya ngenteni duitnya yang kas entek. Yang ngenteni dibayar sama klien. Tanggal 4 nanti bayarnya. Nanti dipakai untuk bayaran. Nah, tetapi kan harusnya sudah ada biaya gaji tanggal 1 itu. Tapi belum ada. Berarti masih ada hutang gaji. Kita sudah mengakui ada hutang gaji atau beban gaji yang belum terbayar. Atau yang masih harus dibayar. Nah, seperti ini nanti perlu ada penyesuaian. Kenapa? Yang semula belum dibayar di tanggal 1, tetapi tanggal 4, begitu uangnya masuk, ada pembayaran. Sehingga nanti disesuaikan pada tanggal 4. Nah,
itulah beberapa hal yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya penyesuaian. Nah, rata-rata penyesuaian itu nanti dimulai dari neraca saldo. Jadi kita tidak ngitung lagi dari depan, ya tidak. Karena tadi kan sudah, ya, jadi dari depan. Dianggap yang lain nanti ngerti lah. Yes, sampai neraca saldo. Katakanlah neraca saldonya udah balance, wis gitu aja. Udah balance karena memang udah dicatat sesuai dengan apa yang ada di jurnal. Selama jurnalnya benar ya di balance. Maksudnya kebalik, ketukar dan seterusnya. Tidak masalah. Yang penting kan totalnya udah balance. Nah, gara-gara tadi di masing-masing transaksi ada yang perlu disesuaikan, maka dari sinilah nanti kita mengenal ada dua jenis neraca saldo. Yang pertama adalah neraca saldo sebelum penyesuaian, dan kemudian ada juga neraca saldo setelah penyesuaian. Katakanlah sebelum penyesuaian bentuknya kayak beginilah ya. Ya, seperti inilah. Ini contoh aja. Bentuknya dulu. Kemudian setelah penyesuaian, katakanlah ada yang disesuaikan di posisi harta. Ya. Ini kan sebelum. Nah, disesuaikan di sini nanti. Ini belum juga loh ya. Ini masih ditandain aja. Di posisi aset ini ada yang disesuaikan. Ya. Maka nanti kita juga perlu menyesuaikan di posisi yang lain juga, tidak hanya di aset saja. Di posisi kewajiban. Itu nanti juga berpotensi untuk kita sesuaikan. Kemudian yang lain juga begitu. Ya. Di slide-nya ya ada, tak kirim slide-nya. Modal, pemilik, kemudian pendapatan, kemudian di beban. Nah, ini beberapa posisi yang sangat memungkinkan untuk terjadi penyesuaian. Nah, sekarang bagaimana ceritanya supaya ada penyesuaian? Oke, sekarang kita kembali ke modul. Karena ini kitab suci kita untuk belajar pengantar akuntansi ya. Kata ya Mas Iksan tadi, modul itu sampai lecek. Ya, itu memang bagus. Ya. Buku yang bagus itu buku yang lecek. Karena sering dipakai. Oke, tadi kita sudah sampai ke sini. Buku besar. Oke, seperti ini tadi. Ya, referensi sama uraian mending dihapus aja ya. Mas Iksan tadi masih muncul uraian. Nggak usah lah, karena kita tidak memberikan informasi di situ. Nggak perlu. Oke, sudah kemudian jadi neraca saldo. Nah, seperti itu. Nah, kita berangkat dari contoh yang ada di sini saja. Ya, kita berangkat dari contoh yang ada di transaksi ini. Ada penyesuaian katakanlah, ya. Koreksi kesalahan, mau ada pemindah bukuan, mencatat pos yang harus diterima atau masih dibayar, ya, atau pos deferral, ya, diterima dulu atau dibayar lebih dulu tadi, diterima di muka tadi. Nah, atau penyusutan. Nah, kalau nanti kita sudah mengenal penyusutan, tapi penyusutan itu nanti akan saya ajarkan di semester 2 insya Allah nanti ya, di pengantar akuntansi 2. Nah, tapi bisa jadi nanti juga memunculkan penyusutan untuk biaya. Nah, ini contohnya begini aja. Ya mohon maaf ya, karena modul ini adalah konsumsinya mahasiswa akuntansi semester 1 sebenarnya ya. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Ya, sama-sama kita belajar akuntansi kok, biar standarnya mirip, itu aja. Katakanlah kita akan menyesuaikan di transaksi kedua. Ya. Karena biaya sewa tadi, seperti yang saya contohin tadi ya. Karena biaya sewa yang sudah dibayarkan. Ini contoh untuk menyesuaikan biaya sewa ya. Biaya sewa di dalam transaksi yang kedua tadi dicatat untuk 1 tahun. Ya. Nah, padahal penggunaan dari sewa itu sendiri sebenarnya tinggal hanya 9 bulan sampai dengan 31 Desember. Hanya 9 bulan. Sehingga 6 juta yang harusnya tadi kita gunakan untuk 1 tahun, sekarang kita sesuaikan untuk 9 bulan saja. Sehingga 3 bulan sisanya nanti menjadi beban tahun yang akan datang. Nah, caranya bagaimana? Ya seperti ini caranya.
9/12 kali nilai sewanya. Cara ngitungnya gampang begitu aja, sehingga ketemu 4.500.000. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah bahwa biaya sewa itu tadi sebenarnya bukan lagi 6 juta, tetapi 4.500.000 dan 1.500.000 kita pecah jadi 2. Yang kita akui di tahun sekarang adalah 4.500.000, yang 1.500.000 kita akui di tahun yang akan datang. Nah, kalau begitu yang dicatat yang mana? Yang dicatat yang belum digunakan. Nah, ini ya. Sehingga kita akui ada catatan biaya sewa dibayar di muka, debit 1 sewa, kredit 1.500.000. Yang kita akui di sini yang belum kita pakai di tahun ini. Karena tahun ini kita hanya pakai 9 bulan saja. Nah, sisanya ini kita keluarkan. Jadi kita keluarkan dari 6 juta nilai sewa yang kita catat di awal tadi. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pada transaksi yang ketiga. Ya, silakan kalian lihat modulnya sendiri-sendiri ya. Nanti kalau saya bolak-balik nanti ya panjang itu nanti ceritanya kelamaan. Nah, ini tadi transaksi kedua kan ini ya. Biasanya pada kas 6 juta ini setahun, padahal hanya 9 bulan kalau sampai 31 Desember. Nah, transaksi yang ketiga, kas 30 juta, utang bank 30 juta. Katakanlah tadi kan kita utang, dapat uang 30 juta karena utang. Nah, maka apa penyesuaian yang perlu kita lakukan? Ada informasi apa? Nah, ternyata informasinya begini. Perlu dilakukan penyesuaian untuk pengakuan beban bunga selama 8 bulan dengan nilai sebesar, nah ini 8/12, 8 bulan ya. 8/12 kali bunganya 20%, katakanlah begitu, kali 30 juta dari pinjamannya tadi. Nah, kenapa? Ya karena tadi kita mengakui biaya bunga itu juga 1 tahun. Padahal dimulainya itu hanya 8 bulan ketika dihitung sampai dengan bulan Desember, katakanlah Juni gitu ya mulainya ya. Itu 8 bulan dihitungnya. Nah, karena mulainya Juni, ya maka di situ kita jadikan 8 bulan saja. 8/12 kali 20% kali nilai pinjamannya. Sehingga itu dianggap sebagai hutang bunga. Kenapa hutang bunga? Ya karena kita keluarkan, belum kita bayarkan. Walaupun kenyataannya sebenarnya itu nanti tetap kita akan bayarkan. Tetapi gara-gara kita mencatat di depan tadi sudah sekaligus selama 1 tahun, dianggap itu sudah include di situ, tapi ternyata 1 tahunnya kan melewati Desember. Sehingga di situ kita sesuaikan menjadi biaya bunga, ada hutang bunga senilai 4 juta ini, kita keluarkan dulu dari nilai biaya bunga tahun yang kita laporkan. Karena ini nanti tahun itu disebut beban terutang. Nah, udah. Penyusutan nanti dulu aja wes. Kita sementara nggak usah menghitung penyusutan karena memang saya belum mengajarkan tentang penyusutan. Nah, setelah jurnalnya ini dicatat, baru nanti kita akan membuat neraca lanjut. Oke ya. Neraca jurnalnya gimana Pak Saka? Ya, logika jurnalnya sama. Jadi kita harus memberikan informasi mana yang di debit, mana yang di kredit terkait penambahan, pengurangan seperti yang kemarin kita pakai untuk membuat jurnal. Ya cuman terjadinya jurnal saja itu dipakai untuk fungsi yang berbeda. Kalau yang di jurnal umum tadi sifatnya hanya mencatat kejadian transaksi pada tanggal tersebut tanpa berpikir apakah itu nanti sampai 31 Desember itu pas, kurang, atau kelebihan, nggak mikir itu, yang penting dicatat aja, yang penting melaporkan kejadian. Nah, sehingga nanti kalau ada beberapa hal yang perlu disesuaikan lagi karena mungkin kurang, kelebihan, atau gimana, nah itu dicatat di jurnal penyesuaian ini.
Nah, sehingga seperti ini nanti bentuknya, biaya sewa dibayar di muka pada biaya sewa. Kemudian kalau biaya bunga, ya ada utang bunga, dan seterusnya. Tergantung dari kejadiannya. Oke, kalau yang di sini tadi, ada apa contohnya? Oke, nanti sama ya, ini nanti boleh kok dipakai untuk rujukan juga. Karena ini sudah saya kirim, kalau belum nanti tak kirim. Ya, ini sama, ya memposisikan masing-masing begitu aja, nanti bisa dipakai untuk belajar. Kita kirimin aja. Istilah-istilahnya memang istilah-istilah akuntansi ya, ya kata memang saya ambil pakai standarnya akuntansi. Keterangan gitu. Nanti silakan nanti dibaca. Nah, kemudian nanti kalau sudah ya, kalau sudah apa namanya, sudah selesai membuat jurnal penyesuaian, baru nanti kita membuat neraca lajur. Ini saya contohin dulu aja lah bentuknya ya. Neraca lajurnya seperti apa? Neraca lajur itu nanti akumulasi dari semua kejadian tadi. Ya, nomor perkiraan enggak usah wes. Nomor perkiraan sementara enggak usah. Jadi kita mulai dari nama perkiraan. Ya. Cara untuk membuat neraca lajur. Nah, ini pertama. Jadi nanti tugasnya di rumah coba sesuaikan. Nanti tak kirimi penyesuaiannya ya. Nanti tak kirim balik lagi soal yang kemarin. Jadi nanti berangkatnya dari neraca lajur, neraca saldonya Mas Ihsan tadi. Mas Ihsan nanti bisa di-share di grup neraca lajurnya setelah diperbaiki ya Mas. Tadi kan kurang judul, ya. Nanti judulnya ditambahin, ya. Tanggalnya juga, terus neraca lajurnya, neraca saldonya seperti itu, nanti tolong di-share di grup. Nah, dari neraca saldo itu nanti tak tambahin ada beberapa yang perlu disesuaikan. Udah, gitu aja untuk latihan. Ya, sederhana aja yang nanti perlu disesuaikan. Nah, terus cara pembuat neraca lajurnya bagaimana? Target kita sampai di sini. Jadi pertemuan mendatang, ya, saya minta, ya syukur kalau bukan Mas Ihsan ini, bukan kalau saya tidak suka sama Mas Ihsan, bukan. Tapi nanti biar merata, monggo silakan nanti siapa. Menceritakan terkait dengan penyesuaiannya dan neraca lajurnya. Ya, begitu aja sampai neraca lajur ini. Nanti cara saya begitu. Sama caranya seperti Mas Ihsan tadi, bolak-balik terus saja nih modul, biar nanti kita paham maksudnya gimana. Panduannya gimana? Nah, nanti tak tambahin lagi yang slide presentasi tadi. Oke, tapi bahasanya memang bahasa akuntansi murni tadi ya. Ya nggak apa-apa deh. Anggap aja kita mahasiswa prodi akuntansi gitu ya. Kadung kuliah sama Pak Arif ya. Nah, nanti pertama yang harus dimasukkan apa? Nama perkiraan. Nama perkiraan itu adalah semua transaksi yang ada di neraca saldo. Semuanya. Masukkan, tidak ada yang terkecuali. Termasuk yang isinya nol tadi. Ditulis semua. Ya, kayak seperti ini kan isinya nol. Nggak apa-apa, tulis. Tadi kebetulan kan juga utang tadi yang nol ya. Ya udah, tulis aja. Nah, kalau yang ini itu sumbernya dari contoh soal yang tadi ya, yang awal-awal kemarin ya, yang kita mulai dari analisis transaksi itu ya. Nah, ini sampai di sini sama itu ya alurnya. Cuman ada ada perhitungan jurnal penyesuaian aja. Yes. Nah, urutannya apa? Pertama nama perkiraan masukin. Kemudian neraca saldonya masukin, debit kredit posisi masing-masing. Masukin, tidak perlu dijumlah. Nah, sampai terakhir apa? Biaya misalkan ya. Pendapatan misalkan. Oke, masukin semua. Kayak seperti ini. Terakhir di pendapatan. Terus dijumlah di sini. Punya Mas Ihsan tadi sudah belen. Ya sudah, belen, masukin aja. Masukin aja. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah penyesuaiannya. Nah, penyesuaian ini berangkat dari jurnal yang dilakukan. Nah, jurnal tadi menulis apa di dalam jurnalnya tadi? Nah, katakanlah tadi di jurnal tadi kan ada ini kan, untuk mencatat biaya sewa tadi kan, biaya sewa dibayar di muka debit, kreditnya adalah biaya sewa. Nah, itu ditulis semua. Oke,
debitnya ditulis di debit, kreditnya ditulis di kredit. Ya, debit, kredit. Kayak jurnal yang umum tadi kan juga begitu tadi. Yang ada di debit ya ditulis di debit, yang ada di kredit ditulis di kredit. Sama persis. Nah, terus jurnal yang kedua tadi adalah biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya, tadi yang ikuti contoh tadi ya. Karena ada biaya penyusutan debit, akumulasi kredit, ya sudah, catat debit, catat kredit. Kemudian biaya bunga pada utang bunga. Ya, biaya bunga debit, utang bunga kredit, masukin. Dan masukin aja sesuai dengan jurnalnya. Tadi kebetulan jurnal cuma ada 3, ya sudah masukin 3. Berarti ada 6 tempat nanti yang kita masukin kan, masing-masing 2. Ya. Nah kalau sudah dijumlah lagi ke bawah, ya jumlah lagi ke bawah, sama harusnya nggak boleh enggak, harus balance. Ya, kalau nggak balance berarti yang dimasukkan nggak sama dong, debit kreditnya harus sama. Oke. Nah kalau penyesuaian sudah diisi, barulah nanti menghitung neraca saldo setelah disesuaikan. Atau bisa juga neraca saldo penyesuaian, monggo silakan. Nah, istilahnya apa? Caranya gimana? Caranya kita ngitung dari neraca saldo awal tadi. Kemudian kita sesuaikan dengan kolom di penyesuaian ini. Nah, kalau kosong Pak, kosong berarti sama. Ini 30 juta kan? Nggak ada apa-apa di sini, nilainya sama. 3 juta nggak ada apa-apa, nilainya sama, dan seterusnya. Kalau nggak ada apa-apa, semua nilainya sama. Debit ya tulis debit, kredit ya tulis kredit. Sama. Nah, mulai ada penyesuaian mana? Ini, biaya sewa. Nah, coba kita lihat. Biaya sewa, tadi kan debit 6 juta. Penyesuaiannya kredit 1.500.000. Nah, debit ketemu kredit, berarti apa itu yang terjadi? Mengurang. Kalau debit ketemu debit, ya kayak tadi ngitung ngitung buku besar tadi. Kalau debit ketemu debit, nanti menambah. Kredit ketemu kredit, menambah. Kalau debit ketemu kredit, mengurang. Nah, begitu ya. Oke, ini debit, ini kredit. Sehingga nanti penyesuaiannya jadi berkurang, 4.500.000. Ini sama. Pendapatan jasa juga sama. Mana yang lain? Nah, yang lain nggak ada. Ya, kalau nggak ada, ya sama. Nah, ini adanya cuma di penyesuaian, Pak. Gimana ini di neraca saldo penyesuaiannya? Ya sama, ditulis sama. Ya, sana sih tadi. Jadi yang kita sesuaikan tadi juga nama perkiraannya masuk di sini. Kita masukkan di penyesuaian tadi. Ya, karena di neraca saldonya nggak ada, di dalam kolom saldo penyesuaian ya sama. Sama dengan yang ada di penyesuaian ini. Nah, masukin semua. Nah, kalau sudah dimasukin semua, dijumlah lagi ke bawah. Jumlah semua ke bawah, syaratnya satu, sama antara debit dan kredit. Cuman itu tok. Ya, kalau sudah sama ya sudah selesai. Neraca saldo penyesuaian sudah diisi. Nah, barulah sekarang ngitung laporan keuangan yang sesungguhnya. 2 ini minimal harus ada. Yang pertama adalah laba rugi, yang kedua adalah neraca. Itu wajib ada. Sebenarnya laporan keuangan itu ada 5. Ya, tapi yang wajib itu ya 2 ini, laba rugi sama neraca. Nah, sekarang hitung laba ruginya dimulai dari mana? Sebenarnya laba rugi itu isinya cuma ada 2, yaitu pendapatan dan biaya. Rumusnya adalah pendapatan dikurangi biaya. Ya, rumusnya begitu. Tetapi kalau di dalam neraca lajur gimana, Pak? Ya munculin aja semua dari neraca saldo penyesuaian itu. Yang kolom biaya kita masukkan ke kolom laba rugi ini. Nah, ini biaya sewa, tadi ada penyesuaian, neraca saldo penyesuaiannya kita tarik ke hitungan laba rugi. Biaya perbaikan komputer tidak ada penyesuaian, ya karena nggak ada ya tetap sama. Nah, kemudian biaya penyusutan nggak ada penyesuaian, ya sama. Terus selain biaya apa? Pendapatan. Pendapatan masuk semua. Pak, biaya sewa dibayar di muka ada? Ya, ada. Ada yang masuk. Nah, tapi kan di sini sudah, Pak, penyesuaiannya. Biaya sewa dibayar di muka semula debit, ya, kemudian ketemu debit. Neraca saldo penyesuaiannya.
Laba ruginya gimana? Laba ruginya itu tidak masuk di situ. Kenapa? Karena biaya sewa dibayar di muka itu belum diakui sebagai biaya. Dia masih diakui sebagai pendapatan. Beda loh ya. Kalau tadi diakui sebagai biaya itu berarti sudah keluar semua. Tetapi kalau masih diakui sebagai dibayar di muka, itu berarti kan kita menganggapnya itu ada di modal. Ya. Karena kita tidak menganggap itu sebagai biaya. Kenapa? Bukan sebagai biaya, hanya sebagai pengakuan aja. Sehingga dia munculnya nanti di neraca. Ya, munculnya di neraca. Hati-hati kalau yang kayak di muka begitu ya. Nah, nanti asumsinya kalau ada yang di muka itu artinya kita belum menggunakan atau belum berhak untuk mengakui. Ya, sehingga tidak perlu dicatat di hitungan laba rugi kalau itu jadi biaya atau pendapatan. Nyatetnya di mana? Nyatetnya di neraca. Karena itu nanti bagian dari modal. Ya, sehingga dia tidak masuk di situ. Nah, kalau sudah dijumlah lagi, harusnya nggak belen. Kalau belen malah salah, gitu ya. Harusnya nggak belen. Harusnya debit, kredit itu lebih gedean kreditnya. Harusnya, gitu ya. Kalau nanti mau jadi untung, gitu ya. Nah, kenapa? Karena selisih antara kredit dan debit itulah keuntungannya dalam laporan rugi itu. Ya, oke, jumlah ini kreditnya 20 juta, debitnya 13.500.000. Selisihnya berapa? Selisihnya 6.500.000. Taruh di mana? Taruh di yang kecil, yang kurang ini. Nah, sehingga nanti ketika dijumlah jadi belen lagi. Nah, untuk membuktikan apa benar 6.500.000 ini labanya, nah sekarang yang tidak kita masukkan di laba rugi tadi semua masuk di neraca. Yes. Oh, jadi ya, tadi nggak masuk laba rugi, berarti masuk mana? Neraca. Nah, seperti ini. Termasuk yang dibayar di muka, akumulasi penyusutan, hutang bunga, ya toh. Nah, tadi kan tidak masuk di rugi laba, tetapi masuk di neraca sebagai bagian dari modal. Nah, kita jumlahkan kalau sudah masuk lagi. Dan harusnya tidak sama juga ketika jumlah pertama. Nah, harusnya debit lebih gede daripada kredit nih, harusnya kalau di neraca. Kalau laba rugi kebalikannya, kredit harusnya lebih gede daripada debit. Nah, kalau neraca harus kebalik lagi, debit harus lebih gede daripada kredit. Maka selisihnya nanti harus sama dengan selisih laba bersih yang kita masukkan di laba rugi. Taruh di sini, taruh di neraca. Ya. Nah, maka nanti jumlahnya harus sama. Ini jumlah sama. Nah, begitu. Sehingga kalau sudah sama seperti itu, benar-benar belen. Udah, kalau begitu berarti sudah benar itu nih. Ya, sudah benar. Oke, monggo. Sampai di sini saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Atau paling tidak kayak Mas Ihsan tadi, ya, bukan apa-apa, Mas Ihsan memang sering tak sebut karena upayanya yang memang layak untuk ditiru yang lain ya. Upayanya saja. Bahwa biasakan untuk bolak-balik modul. Ya, bolak-balikan modul itu untuk memahami karena Pak Arif nggak selalu ada di sisi kalian ya. Maka bolak-balikan aja modul itu. Kemudian coba lakukan sesuai dengan apa yang ada di petunjuk di modulnya itu. Oke, terus kemudian nanti usahakan untuk ya mencari kalau sampai ada yang nggak pas ya, mencari supaya target balance-nya itu terpenuhi. Oke, monggo silakan kalau ada yang nanya. Kalau enggak nanti selepas dari kita selesaikan kuliah ini, saya coba kirimin dua aja lah, dua penyesuaian. Ya, dua penyesuaian dari neraca saldo yang tadi sudah diselesaikan oleh Mas Ihsan. Karena tadi sudah benar. Ya, nanti tak kasih penyesuaian aja. Kemudian tolong buatkan jurnal penyesuaiannya
kemudian selesaikan sampai neraca lajurnya, ya. Terus kemudian minggu depan coba dijelaskan lagi, minggu depan. Pertemuan mendatang ya. Insya Allah pertemuan mendatang itu kalau nggak salah pertemuan kita yang terakhir untuk semester ini ya. Ya, karena next-nya itu sudah UAS kayaknya itu. Kita UAS itu di minggu terakhir bulan Januari. Sudah UAS. Jadi insya Allah 2 minggu lagi kita masih ada waktu untuk diskusi terkait dengan proses akuntansi ini. Harapan saya nanti tetap mengerjakan soal yang tadi ya, dari neraca saldo yang tadi sudah diselesaikan Mas Ihsan, nanti tak tambahin penyesuaiannya, terus coba buatkan jurnal penyesuaian 2 saja, ya, dan lanjut ke neraca lajurnya. Udah, targetnya sampai di situ aja. Go, silakan kalau ada yang nanya. Oke, kalau memang nggak ada yang tanya, untuk mempersingkat waktu ya oke, kita selesaikan dulu kuliah kita pada siang hari ini sampai di sini. Insya Allah nanti monggo kalau ada yang mau tanya-tanya terkait dengan proses, di WA saja dari grup, supaya yang lain nanti juga ikut memahami. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu kuliah kita siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mas Ihsan, minta tolong nanti yang lain kalau misalkan perlu diskusi, tolong dibantu, ya. Dan jangan lupa untuk share neraca saldonya tadi di grup kelas. Nanti saya tambahi penyesuaiannya 2 kejadian aja. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan, Dik.